Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Metodologi Penelitian B, Manajemen Bisnis TS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan dalam studi kasus McDonald's dan juga KFC. Nah, dalam tim kami terdapat 5 anggota. Yang pertama adalah Gilang, NRP 009, Irfan, NRP 013, Lutfia Zara, NRP 016, Muhammad Rifki, NRP 090, dan Joshua Sholan, NRP 105. Nah, dalam presentasi kali ini ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Nah, pada penelitian kali ini, alasan kami sebagai penulis mengangkat topik ini, yaitu di mana di era bisnis atau di era globalisasi, persaingan bisnis sangatlah ketat pada masa ini. Nah, dalam kasusnya contohnya adalah persaingan bisnis antara KFC dan juga McDonald yang mengalami pertumbuhan signifikan dan juga persaingan ketat di Indonesia. Terbukti dalam tahun 2018 di Indonesia, gerai KFC mencapai 689 gerai, sedangkan McDonald's mencapai 227 gerai. Nah, persaingan bisnis ini juga menawarkan daya tawar yang sangat kuat sesuai dengan tuntutan masa kini, yaitu di mana menawarkan pelayanan yang hemat waktu dan serba cepat sesuai dengan tuntutan masa sekarang. Nah, oleh karena itu, kami menganalisis bagaimana perbandingan kedua sektor ini, kedua bisnis ini dalam memenangkan persaingan. Oleh karena itu, kami akan menganalisis bagaimana keterkaitan loyalitas pelanggan terhadap kedua perusahaan tersebut. Lebih jelasnya beberapa rumusan masalah yang akan kami jelaskan dan telah kami teliti. Yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran KFC dan juga McDonald's? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran KFC dan juga McDonald's? Yang ketiga, apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada restoran KFC dan McDonald's? Dan terakhir adalah bagaimana perbandingan loyalitas konsumen dari kedua restoran tersebut, restoran mana yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya adalah landasan teori. Next. Yang pertama mengenai layanan konsumen. Kualitas layanan adalah tingkat seberapa baik atau buruknya tindakan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, menurut Sanjaya. Pada dasarnya kualitas layanan itu memiliki sifat yang sangat subjektif, sehingga pendapat dari satu orang aja itu bisa tidak valid. Karena itu, kualitas pelayanan bisa diketahui dengan cara membandingkan persepsi beberapa konsumen atas layanan yang diterima. Next. Kemudian kualitas produk. Nah, kualitas produk adalah sesuatu yang berkaitan dengan tingkat baik atau tidaknya suatu produk, menjalankan fungsinya yang mana mencakup kondisi suatu produk, kualitas suatu produk, kemudahan pengoperasiannya, dan atribut bernilai lainnya. Kualitas produk ini memiliki berbagai dimensi, yaitu ada kinerja, fitur, reliabilitas, konformasi, daya tahan, dan serviceability, estetika, dan persepsi. Next. Kemudian mengenai kepuasan konsumen, di sini kepuasan konsumen adalah konsekuensi dari pengalaman konsumen selama proses pembelian dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku pelanggan di masa depan, seperti pembelian kembali dan loyalitas secara online, menurut Kotler. Oleh karena itu, pada umumnya setelah konsumen membeli produk atau jasa, konsumen akan mengevaluasi apakah produknya sesuai dengan ekspektasinya atau tidak baik atau tidak. Next. Kemudian, loyalitas konsumen adalah feedback atas kepuasan dengan kecocokannya terhadap suatu produk, sehingga konsumen itu memiliki komitmen terhadap suatu brand. Next. Ya, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Next. Yang pertama ada bagian dan hipotesis. Jadi berdasarkan definisi pada landasan teori sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa loyalitas konsumen memiliki suatu hubungan sangat erat dengan sisi emosional konsumen dengan produk yang sama disaingi oleh konsumen. Sehingga kita dapat memperoleh tiga hipotesis. Selanjutnya adalah metode dan jenis penelitian. Dalam
penelitian ini kita menggunakan desain penelitian kausal. Selain itu, untuk jenis penelitian pada penelitian itu yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk populasi dan sampel, populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu populasi konsumen dari restoran KFC dan McDonald, serta terdapat 38 sampel yang diperoleh dari sampel dari restoran konsumen restoran KFC dan McDonald. Untuk metode pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel, kita menggunakan wawancara dengan alat bantu questionnaire. Selain itu, dalam pengambilan sampel, kita menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability atau convenience sampling. Next. Berikut variabel dari pertanyaan kuesioner yang telah kami buat. Untuk yang pertama, kita membuat dari kualitas layanan dengan X1. Adapun kriteria yang kami gunakan ada 5 kriteria. Yang pertama tangible, kedua reliability, ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empathy. Adapun selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai kualitas produk, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen. Next. Untuk teknik analisis data, kita menggunakan analisis regresi linear, di mana pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen. Selain itu, penggunaan teknik ini dapat memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun di samping rumus dalam menghitung regresi linear sederhana. Next. Kemudian yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama adalah hasil data dari McDonald. Next. Analisis deskriptif kualitas layanan McDonald. Next. Nah, dari analisis deskriptif ini dapat diketahui bahwa total min adalah 4,20 dengan min tertinggi yaitu 4,58, yaitu item KL12. Next. Kemudian analisis deskriptif kualitas produk. Next. Pada tabel ini terdapat 7 item dengan total min 4,08 dan min tertingginya yaitu 4,5 di item KP1 atau variasi menu. Next. Kemudian analisis deskriptif kepuasan konsumen. Next. Terdapat 2 item yaitu dengan total min 4,25 dengan min tertinggi 4,26 pada item KK1 atau puas dengan pelayanan McD. Next. Kemudian analisis deskriptif loyalitas konsumen. Next. Terdapat 3 item yaitu dengan total min 3,82, min tertingginya adalah 4,03 pada item LK1 dan LK2. Next. Kemudian uji normalitas tunis kurtosis pada kualitas layanan. Next. Nah, pada tabel berikut terdapat 2 variabel yang tidak terdistribusi normal karena memiliki nilai rasio di bawah -2, yaitu pada item KL6 dan KL12. Next. Kemudian uji normalitas tunis kurtosis pada kualitas produk. Nah, dari tabel berikut diketahui bahwa terdapat 1 item yang tidak terdistribusi normal karena memiliki nilai rasio di bawah -2, yaitu pada item KP1. Next. Uji normalitas tunis kurtosis kepuasan konsumen. Next. Nah, ini dari 2 item tersebut, semua itemnya terdistribusi normal karena semua itemnya memiliki nilai rasio di antara -2 hingga 2. Next. Kemudian uji normalitas tunis kurtosis pada loyalitas konsumen. Next. Pada tabel berikut dari ketiga item terdapat 1 item yang tidak terdistribusi normal karena memiliki nilai rasio di bawah -2, yaitu pada item LK1. Next. Kemudian analisis tabu silang. Next. Pada tabel berikut ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendapatan sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000, yaitu sebanyak 20 orang dari 38 responden. Next.
Kemudian analisis regresi linier sederhana. Nah, dari tabel berikut dapat diketahui bahwa H1, H2, dan H3 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dengan pengaruh faktor kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 47,55%, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen sebesar 37,42%, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen sebesar 26,81%. Dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis bisa diterima. Next. Kemudian yaitu hasil data dari KFC. Next. Analisis deskriptif kualitas layanan. Next. Nah, dari ke-16 item tersebut dapat diketahui bahwa total min memiliki 4,13 dan min tertinggi adalah 4,45 terdapat pada item KL12. Next. Kemudian analisis deskriptif kualitas produk. Next. Dari ke-7 item, total min adalah 3,88, kemudian min tertinggi adalah 4,16, terdapat pada KP6. Next. Kemudian analisis deskriptif kepuasan konsumen. Next. Yaitu memiliki total min 3,91 dengan nilai min tertinggi 4,05 pada item KK2. Next. Analisis deskriptif loyalitas konsumen. Next. Dari ketiga item didapatkan total min sebesar 3,68, kemudian min tertinggi yaitu 3,89 terdapat pada item LK1. Next. Kemudian uji normalitas Kunis kurtosis kualitas layanan. Next. Nah, pada tabel berikut dari ke-16 item diketahui bahwa 2 item tidak terdistribusi normal, yaitu pada KL6 dan item KL7 karena nilai rasionya di bawah -2. Next. Uji normalitas Kunis kurtosis kualitas produk. Next. Nah, dapat diketahui bahwa dari ke-7 item, semua itemnya terdistribusi dengan normal. Next. Uji normalitas Kunis kurtosis kepuasan konsumen. Nah, di variabel kali ini, semua itemnya juga terdistribusi dengan normal. Next. Uji normalitas Kunis kurtosis loyalitas konsumen. Next. Dapat diketahui bahwa dari ketiga item, terdapat satu item yang tidak terdistribusi normal, yaitu pada item LK1. Next. Kemudian analisis tabu silang. Next. Nah, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendapatan sebesar 500.000 hingga 1 juta rupiah, yaitu sebanyak 20 orang dari 38 responden. Next. Analisis regresi linier sederhana. Next. Nah, dapat dilihat bahwa baik H1, H2, dan H3 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yang artinya ketiga hipotesis tersebut dapat diterima. Next. Kemudian perbandingan McDonald's dan KFC. Next. Berdasarkan regresi linier sederhana, berdasarkan analisis deskriptif, McD memiliki responden dengan loyalitas lebih tinggi daripada KFC. Baik McD dan KFC memiliki nilai min tertinggi dalam pembelian ulang dan nilai min terendah dalam kekebalan terhadap pesaing sejenis yang lebih bagus dari segi pelayanan dan produk. Next. Kemudian dari segi berdasarkan regresi linier sederhana dapat dilihat dari
persentasenya, McD lebih unggul dalam hal kualitas pelayanan dan KFC lebih unggul dalam kualitas produk. Next. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa kualitas layanan restoran McDonald dan KFC sama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, kualitas produk dari restoran McDonald dan KFC memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan kepuasan konsumen pada restoran McDonald dan KFC memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan tingkat loyalitas pelanggan McDonald itu lebih tinggi daripada tingkat loyalitas konsumen di KFC. Next. Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk keterdapasan penelitian dari penelitian ini ialah minimnya sampel karena hanya 38. Lalu alat uji hipotesisnya menggunakan regresi linear sederhana. Untuk saran sebagai restoran dari desain restoran, memilih meja kursi yang nyaman, menyediakan tempat parkir yang memadai, menambah porsi makanan dengan menaikkan harga dan sedikit memberikan privilege lain. Terus KFC perlu meningkatkan kualitas layanannya di berbagai bidang, dan program loyalitas pelanggan perlu dilakukan agar tidak pindah ke restoran sebelah. Nah, saran penelitian selanjutnya yaitu penambahan variabel lain seperti diskon, promo, perhitungan indeks kepuasan karyawan dan indeks loyalitas, serta melakukan uji hipotesis dengan metode SEM. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.